Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Maaf mengganggu Ibu ini. Iya, nggak apa-apa. Saya ingin melakukan supervisi. Ya. Tidak apa-apa ya Bu ya? Tidak apa-apa. Nah, baik. Ini soalnya tugas saya nih Bu. Iya. Baik. Boleh saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan Ibu ya? Tentu saja boleh. Baik. Pertanyaan yang pertama ini Bu. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti. Seperti apa? Sebelum saya menyampaikan tujuan, mungkin saya terlebih dahulu menginformasikan ke Bapak bahwa nanti mungkin setelah disupervisi saya akan mengambil materi tentang materi bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia dengan tema menuliskan beberapa tugas anggota keluarga masing-masing siswa. Kalau tadi Bapak tanya tujuan ya? Ya. Tujuannya mungkin dengan kegiatan menulis, siswa bisa menginformasikan beberapa tugas-tugas anggota keluarganya masing-masing. Jadi mereka bisa menulis. Ya, baik. Tujuannya anak bisa menginformasikan anggota keluarganya ya Bu ya? Iya, tugas-tugas anggota keluarga. Ada tujuan akhirnya dari pembelajaran itu? Kalau tujuan akhir mungkin ke penguasaan kosakata baru, itu. serta mengungkapkan gagasan-gagasan mungkin bisa melalui tulis ataupun tidak tertulis seperti itu. Iya, baik Ibu. Jadi penguasaan apa itu namanya tujuan akhirnya yaitu penguasaan kosakata ya Bu ya. Ya, anak bisa menguasai kosakata baru ya. Baik, ukuran keberhasilan yang ingin dicapai. Kalau ukuran keberhasilan mungkin bisa dilihat dari bagaimana cara siswa berkomunikasi serta berargumen sesuai dengan kosakata baru yang sudah saya terapkan ke mereka. Iya, berkomunikasi baik. Mungkin dengan teman sebayanya atau teman yang lebih dewasa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar siswa sekolah. Mampu berkomunikasi ya Bu ya? Berkomunikasi dengan baik. Dari rangkaian rencana Ibu nanti ke kegiatan pembelajaran apa itu namanya, ada kesulitan tidak? Kalau kesulitan tentu ada, karena memang untuk materi ajar bahasa Indonesia itu sulitnya mungkin di cara penyampaian, karena memang cara penyampaiannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang bahasa yang digunakan oleh siswa itu sehari-harinya dia bahasa lokal, dalam artian bahasa Madura. Sehingga ketika saya menyampaikan materi dengan kosakata baru, itu mereka sering tidak mengerti atau tidak paham karena tidak terbiasa dengan kosakata baru, kosakata bahasa Indonesia. Kebiasaan ya. Dari kesulitan itu ada solusi tidak dari itu? Ada solusi ya? Kalau solusinya mungkin lebih ke memperbaiki strategi pembelajaran. Iya, memperbaiki strategi pembelajaran dengan menggunakan perangkat-perangkat pembelajaran yang lebih jitu, media pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih efektif mungkin bisa mengatasi kesulitan mereka memahami kosakata baru tersebut. Jadi solusinya Ibu ingin memperbaiki strategi maupun perangkat pembelajarannya. Ada solusi lain tidak selain memperbaiki strategi? Ada tidak? Mungkin ke penggunaan media yang lebih baik ya. Misalnya seperti memberikan gambar. Ketika saya melontarkan kosakata baru dibarengi dengan penampilan gambar-gambar atau penempelan kosakata baru. Jadi mereka kan kalau sudah lihat gambarnya tentunya mereka lebih paham. Oke banget itu. Saya setuju banget itu. Itu bagus, strategi yang sangat luar biasa. Kemudian Ibu, kapan ini saya bisa supervisi Ibu ini? Kapan? Nah, berhubungan materi bahasa Indonesia itu hari Senin jam 1, mungkin Bapak bisa melakukan supervisinya di hari Senin jam 1. Hari Senin jam pertama ya, jam pertama. Materi bahasa Indonesia ya. Dengan strategi yang Ibu sampaikan tadi ya. Oke, baik. Selamat bertemu di hari Senin. Siapkan diri Ibu baik-baik. Ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Who am student, let's pray from today. Baik, sekarang tugas memimpin doanya giliran siapa? Silakan Naili memimpin doa ke depan. Sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu absen dulu ya. Kira-kira hari ini mau ditanyakan apa? Apa ya? Hah? Guntingnya nggak bawa. Nanti yang nggak bawa gunting bisa pinjam ke teman sebelahnya atau teman bangku lainnya. Nggak bawa juga. Ya nggak apa-apa. Nanti Ibu carikan. Didengarkan, Ibu absen dulu. Nanti yang Ibu panggil namanya, Ibu mau tahu kira-kira tadi pagi sudah sarapan apa belum ya? Kita mulai dari Abizar Al-Ghifari. Tadi pagi sarapan nggak? Kenapa kok nggak sarapan? Nggak masak ibunya? Kan. Nyangu ya? Ahmad Zainal Widad. Sarapan nggak Widad? Nggak juga. Alisa Kotrunada. Sarapan nggak? Sarapan. Ini yang nggak sarapan, meskipun nggak sarapan, sekolahnya harus semangat ya. Takutnya nggak sarapan, tapi nanti di kelas loyo. Pas tidak senang ikut pelajaran, tidak bersemangat, itu yang bahaya. Perhatikan ke depan. Hari ini di materi Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang tugas anggota keluarga. Apa cana Ibu? Tugas anggota keluarga. Nggak usah nak, didengarkan cuman ya. Coba kira-kira Ibu tanya, dalam keluarga itu ada siapa saja kira-kira? Ayah, bagus. Ibu, nenek, siapa lagi? Nenek, kakek, kakak sama adik. Ya, ada yang nggak punya adik, ada yang nggak punya kakak. Iya. Ada yang punya adik masih ada di dalam perut. Ayo perhatikan lagi. Jadi di dalam keluarga itu ada orang-orang ini siapa saja? Ada ayah, ada ibu, ada nenek, ada kakek, ada kakak, ada adik. Jadi Ibu nggak usah ditulis, Ibu singkat saja. Jadi kita anggap hanya ada 3 dalam keluarga kita, biar nanti buat tabelnya nggak banyak-banyak. Jadi ada ayah, ibu, sama nama kalian. Misalnya nanti kalau tugasnya Daniel, berarti di sini dikasih nama Daniel. Ibu kasih contoh Daniel saja ya. Jadi dalam keluarga karena ada ayah, ibu, sama kita sendiri, dengan rentan waktunya apa saja, Pak? Pagi,
Terus siang, sore dulu Robi, sore sama malam. Subuh masuk ke pagi ya, Bi. Sama malam. Kira-kira dari rentan waktu 4 ini, pagi, siang, sore, sama malam, tugasnya anggota keluarga kalian kan tentunya beda-beda ya. Kalau ayah biasanya pagi-pagi ngapain? Masa langsung kerja? Kerjanya kan biasanya agak siang. Pagi, hah? Iya. Sholat subuh, ada yang sholat subuh. Ibu kasih contoh dulu ya. Ya. Sholat subuh sama ngaji misalnya. Kalau ibu pagi-pagi ngapain? Ya, ada yang memasak, ada yang pagi-pagi sudah nyuci baju, yang punya adik biasanya pagi-pagi mandiin adik dan lain sebagainya. Kita kasih contoh memasak, karena yang lumrah, ibu-ibu kalau pagi itu biasanya, kok memasak piring? Kalau memasak ikan. Kalau piring itu bukan memasak, tapi apa? Mencuci. Kalau Daniel pagi-pagi ngapain Daniel? Agak siang sekolah. Paginya, pagi nah itu? Ngapain Daniel biasanya? Agak siang sekolah Daniel. Pagi nah ngapain Daniel biasanya? Sholat, selain sholat ngapain Daniel? Daniel pagi-pagi setelah bangun tidur tidak membersihkan tempat tidurnya? Nah, berarti ngapain Daniel pagi-pagi? Merapikan tempat tidur. Lah, jadi tugas anggota keluarganya Mas Daniel dengan tugas anggota keluarganya Elis itu tentu tidak sama. Ya, jadi tugas anggota keluarga kalian berbeda-beda. Maka dari itu, Ibu sudah persiapkan lembar kerja ke kalian. Sudah bawa gunting nggak? Masing-masing bawa gunting nggak? Sudah bawa gunting nggak? Yang nggak bawa gunting, nanti pinjam ke temannya yang bawa yang selesai. Paham ya? Silakan didengarkan instruksi dari Ibu. Halo. Didengarkan. Ibu sudah bawa lembaran kerja. Di sini ada namanya tugas keluargaku. Selain Ibu bawa lembar kerja seperti ini, Ibu juga bawa stiker. Nanti ini dipotong lalu ditempelkan. Ditempelkan di mana? Paling atas kita isi dengan gambar siapa kira-kira? Ayah. Di tengah? Ibu. Di paling bawah? Kita sendiri. Jadi kalau binian, berarti dapat stiker yang ceweknya 2. Kalau lakian dapat stiker yang gambar cowoknya 2. Jadi kalau misalnya ini tugasnya Robi, berarti di sini diisi gambarnya yang laki-laki, gambarnya ibu, dan yang paling bawah dikasih gambarnya Robi. Paham ya? Nanti di bawahnya dikasih nama. Didengarkan dulu instruksi dari ibu. Dikasih nama. Ini nggak bisa diulang lagi ya. Jadi dengarkan dengan seksama. Cek lako aku cek. Ngerti? Nanti di paling atas dikasih stiker, lalu dikasih tulisan ayah. Nah, di sini kan ada 4 kotak ya. Ada kotak warna apa saja kira-kira? Biru, terus kuning, terus oranye, hijau. Dengan penandaan waktu masing-masing. Yang biru pagi, yang kuning siang, yang oranye sore, dan yang hijau itu penandaan waktunya adalah malam. Jadi nanti di kotaknya ini dituliskan tugas-tugas anggota keluarga kalian masing-masing. Misalnya ayahnya Fatim pagi-pagi ngapain, ditulis.
Ibunya Fatim pagi-pagi ngapain ditulis. Jadi ibu mau dapat informasi dari kalian. Tugas-tugas anggota keluarga kalian kira-kira ngapain setiap harinya. Pastinya kalian kan tahu ya. Tugas-tugas dari ibu bapaknya masing-masing. Paham ya? Ada yang mau bantu ibu enggak? Ada yang mau bantu ibu enggak? Coba Mas Zaim ketua kelasnya yang bantu ibu ke depan. Ini sebarkan ke temannya masing-masing satu-satu ya, Zaim. Indonesianya Nabu Binis. Menyemai bibit. Menyemai. Menyemai. Nabu. Siap. Baik, sudah selesai semuanya? Ya. Sudah selesai. Jadi dari tabel yang sudah kalian buat di buku yang ibu bagikan tadi, sekarang ibu minta satu-satu ke depan untuk memberi kesimpulan dari yang kalian sudah buat tadi. Coba ibu minta Mas Zaim ke depan. Robi. Tugasku kalau pagi memberi makan kucing dan sholat. Kalau siang aku berangkat bersekolah. Sore bermain. Malam belajar. Baik, silakan tepuk tangan dulu untuk keberanian Mas Zaim. Baik, karena ibu rasa pembelajaran hari ini kalian sudah bisa memberi kesimpulan dari tabel yang sudah kalian buat masing-masing. Ibu cukupkan sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Silakan dirapikan bukunya masing-masing. Sudah? Silakan dirapikan. Dan setelah dirapikan, kalian bisa istirahat. Silakan istirahat, Nak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, bagaimana Ibu perasaan Ibu tadi waktu melakukan pembelajaran? Perasaan saya tadi pagi saat melakukan pembelajaran itu saya begitu bahagia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya melihat siswa ketika mengikuti pelajaran saya khususnya tadi itu begitu antusias, mereka begitu bersemangat. Dengan beberapa tingkah laku mereka di kelas, saya menganggap bahwa pembelajaran saya kali ini berhasil seperti itu. Bagaimana Ibu bisa mengatakan seperti itu? Karena saya rasa pembelajaran saya tadi itu sudah memenuhi kebutuhan siswa. Dalam artian pembelajaran diferensiasi itu sudah saya terapkan. Ya, baik. Jadi refleksi Ibu dari kegiatan pembelajaran tadi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Artinya kebutuhan belajar siswa sudah terpenuhi ya, Bu? Iya. Baik. Selanjutnya tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran tadi apa, Ibu? Kalau tindak lanjutnya mungkin lebih memperbaiki strategi, terus melengkapi media-media pembelajaran agar antusiasme siswa itu lebih semangat lagi. Gitu, Pak. Baik. Saya juga melihatnya, saya mengamati tadi antusias anak sudah bagus dan pembelajaran sudah aktif dan dari
berdiferensiasi, yaitu proses, kemudian ada konten juga ada di situ, sudah terselubung di dalamnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Dan saya catat sebagai supervisi akademik ya Bu ya, ini ya. Siap Bapak. Terima kasih banyak Bu. Ya, Dan sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.